Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita dipertemukan kembali di malam hari ini dalam majelis yang mulia, dalam majelis al-ilm, untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala sebagai syarah dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikemas dalam tanya jawab. Dan kita berada pada pembahasan di bab yang ke-8 kalau nggak salah. Masih ada yang memberi batas pada kitabnya atau memberi catatan? Bab yang ke-8 bukan? 6. Bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Sampai pada hadis riwayat Imam Ahmad. Karena terakhir pembahasan kita hadis Ibnu Mas'ud. Ya, terakhir hadis Ibnu Mas'ud yang mana Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu syirik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa rawa Ahmadu an Ruwaifi qala. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi, barangkali hidupmu masih panjang. Fa akhbirin nasa, maka kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataran, atau menggantungkan watar, nanti akan diterangkan insyaallah, tali, au istanja bi raji'i dabbatin au azmin, atau beristinja cebok dengan kotoran hewan ataupun tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya.
Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang 3 perkara paling tidak yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama yaitu dilarang untuk mengikat jenggot. Nanti akan kita terangkan sebabnya kenapa. Kemudian menggantungkan tali atau mengikat tali. Dan watar sendiri kemarin sudah pernah kita jelaskan. Watar itu semacam bekas tali apa? Atau tali yang dipakai untuk busur panah. Ya, yang mana yang sudah usang, watar yang sudah usang, tali yang sudah usang, yang sudah waktunya ganti, itu biasanya digantungkan di kendaraan-kendaraan mereka, di hewan tunggangan mereka, dengan tujuan menjaga hewan tunggangan mereka dari penyakit ain, ya, menjaga tunggangan mereka dari terkena penyakit ain, supaya hewan tunggangannya tetap sehat sehingga bisa dipakai pemiliknya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dilarang beristinja, cebok dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah kering, dan juga dilarang cebok dengan menggunakan tulang. Nah, ketiga perkara ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukannya, maka Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Dan sabda Nabi SAW, beliau berlepas diri dari 3 perkara ini menunjukkan dosa besar, bukan hanya sekadar dosa kecil. Ya, barang siapa yang melakukan 3 perkara ini, maka dia telah jatuh pada dosa besar. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita mari masuk pada pembahasan atau tanya jawab seputar hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh al-muallif hafidh rahimahullah taala. Soal, pertanyaan, mal ladzi yukhadu min qawlihi la'alla al-hayata satatulu bika? Apa yang bisa diambil pelajaran dari sabda Nabi SAW kepada Ruwaifi tadi, barangkali hidupmu masih panjang? Al-jawab, jawabannya, fihi alamun min a'lamin nubuwah. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang tanda di antara tanda-tanda kenabian. Ya, fa inna Ruwaifi'an, karena sesungguhnya sahabat Ruwaifi tadi, talat hayatuhu, memang benar-benar diberi usia yang panjang, ila sanati sittin wa khamsina minal hijrah, ya, sampai pada tahun 56 Hijriah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan barangkali. Ini menunjukkan beliau ada semacam dugaan atau prasangka kuat yang bisa jadi itu merupakan di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya sahabat Ruwaifi ini nanti akan memiliki usia yang apa? Panjang. Sampai pada tahun 56 Hijriah. Nah, ini jadi sabda Nabi SAW, la'alla al-hayata satatulu bika, itu benar-benar terjadi. Ya, padahal beliau mengatakan barangkali, namun nyatanya itu terjadi. Taib. Soal, pertanyaan berikutnya, malladzi yadullu alaihi qawluhu, apa yang ditunjukkan atasnya sabda Nabi SAW, fa akhbirin nasa, maka kabarkan kepada manusia. Jadi apa sih, ya, yang terkandung di dalam perintah Nabi SAW kepada Ruwaifi? Kabarkan kepada manusia, sampaikan kepada manusia. Wa hal hadza khasun bi Ruwaifi,
Dan apakah ini khusus untuk Ruwaifi saja? Ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa sih maksud sabda Nabi SAW, kabarkan kepada manusia? Dan yang kedua, perintah ini apakah hanya khusus kepada sahabat Ruwaifi saja? Al-jawab, jawabannya, yadullu ala wujubi ikhbarin nas. Yang pertama, perintah Nabi SAW tersebut menunjukkan atas wajibnya memberi kabar kepada manusia. Jadi ketika Nabi bersabda kepada Ruwaifi, nanti jika umurmu panjang, sampaikan ini kepada manusia. Maka menjadi wajib bagi Ruwaifi untuk apa? Menyampaikan kepada manusia. Ya. Jadi perintah ini mengandung unsur wajib. Kemudian yang kedua, walaysa hadza khassan bi Ruwaifi. Dan perintah ini sebenarnya bukan hanya khusus untuk Ruwaifi. Bal kullu man indahu ilmun, bahkan setiap yang memiliki ilmu, laisa inda ghairihi, yang tidak ada pada selainnya, mimma yahtaju ilaihi nasu, dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia, wajaba i'lamuhum bihi, maka wajib untuk diumumkan, wajib untuk diberitahukan kepada mereka. Ya. Jadi sabda Nabi SAW kepada sahabat Ruwaifi ini ternyata bermakna umum. Jadi bukan hanya Ruwaifi saja, siapapun di antara kita yang memiliki ilmu yang wajib untuk diketahui manusia, maka wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Ya, memang sababul wurud hadis ini, perintah ini kepada siapa? Sahabat Ruwaifi. Namun dari hadis khusus ini bisa juga dibawa kepada makna umum. Ya. Taib. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita yang memiliki ilmu tentang suatu perkara, khususnya dalam masalah agama, dan ada orang yang butuh untuk mengetahuinya, maka tidak boleh untuk menyimpannya. Kita tidak boleh untuk menyembunyikannya. Bahkan menyembunyikan ini termasuk di antara dosa. Menyembunyikan ilmu yang diketahui termasuk di antara perbuatan dosa. Apalagi ini menyangkut akidah, menyangkut masalah yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya, soal pertanyaan. Mal muradu bi aqdil lihyah? Apa yang dimaksud dengan mengikat jenggot? Ya. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada manusia oleh Ruwaifi, yang pertama, siapa yang mengikat jenggotnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengikat jenggot? Al-jawab, jawabannya, aqdul lihiyati yufassaru ala wajhaini. Mengikat jenggot itu ditafsirkan atas dua pentafsiran, dua makna. Ahadihima, yang pertama, makanu yaf'alunahu fil harbi, apa yang biasa mereka lakukan di saat perang. Jadi orang di zaman dahulu ketika perang itu ada yang mengikat jenggot mereka. Kanu yaqiduna lihahum, mereka mengikat jenggot mereka takabburan, sebagai bentuk kesombongan. Wadzalika min zayyi ba'dil a'ajim, dan ini termasuk di antara trennya atau modenya sebagian orang ajam. Ya. Jadi mengikat jenggot, ya bisa juga bermakna apa? Mengkelabang ya. Di apa itu? Dikepang. Nah ini. Jadi orang-orang di zaman dahulu mereka memiliki gaya ketika berperang untuk menunjukkan kesombongan dengan cara seperti itu, mengkepang
jenggot-jenggot mereka, atau bahkan hanya sekedar mengikatnya, ya, sekedar mengikatnya, ditali gitu jenggotnya. Ini makna yang pertama. Tsaniyan, makna yang kedua, mu'alajatus syi'ri atau mu'alajatus sya'ri liyata'aqqada wa yataja'ada. Ada lagi tujuan mengikat jenggot itu untuk mengobatinya, ya, sehingga dikepang, sehingga ditali, diikat. Wa dzalika min fi'li ahli ta'nis, dan ini diantara perbuatan sebagian orang-orang yang bahasa kita modis, ya. Jadi intinya untuk gaya-gayaan, ya. Jadi untuk apa? Gaya-gayaan. Nah, kedua perkara ini ma'asyarul muslimin rahiman, atau kedua makna ini dua-duanya tidak dibenarkan. Jadi kita diperintahkan untuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot, tapi tidak boleh untuk diikat. Karena ini yang pertama kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika berperang, menunjukkan kesombongan, dan yang kedua kebiasaan orang-orang yang modis, ya, jadikan ini sebagai tren gaya. Taib, jelas ya. Jadi ini sebab atau diantara sebab dilarangnya kita melakukan hal tersebut. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mal maqsudu biqaulihi ta'ala qawwataran? Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW dengan mengikat watar, tali? Wa ma hukmu ta'liqil watar, dan apa hukumnya? Al-jawab, jawabannya, ay ja'alahu qiladatan fi unuqih. Yang dimaksud dengan mengikat tali pada hewan ternak, pada hewan tunggangan, adalah menjadikannya sebagai kalung di lehernya, ya, au unuqu dabatihi, atau leher hewannya. Jadi dua-duanya ini sama-sama tidak boleh. Baik menjadikan tali apa tadi, watar? Siapa masih ingat? Tali bekas busur panah yang sudah usang, waktunya ganti, itu enggak dibuang sama mereka, tapi dijadikan jimat. Yang itu kadang dikalungkan di lehernya sendiri, atau ke leher anaknya, atau dikalungkan di leher hewan tunggangannya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Wa huwa syirkun, dan ini adalah kesyirikan. Haitsu wajhul i'tiqadi ila ghairillahi ta'ala, di mana ini memalingkan keyakinan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah sempat kita bahas, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sisi diharamkannya perbuatan ini karena keyakinan. Sekali lagi, karena keyakinan bahwasanya tali bekas busur tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak madarat, ya. Namun seandainya tidak ada keyakinan tersebut, kira-kira bagaimana hukumnya? Ada tali bekas dipakai kalung, tali bekas busur panah dipakai kalung, apa tujuannya? Nggak ada tujuan apa-apa, cuman pakai aja. Kira-kira gimana hukumnya? Hah? Laki-laki masa boleh pakai kalung? Kalau perempuan gimana? Wallahu a'lam bishawab, ya, tetap saja hal ini tidak diperbolehkan, karena ini bisa membuka pintu kesyirikan. Sekali lagi, ya, Rasulullah SAW melarang hal itu, memang alasannya jelas. Namun jangan sampai kita sekarang gini, orang kalau mau berhias, katakanlah, ngapain pakai tali busur yang sudah usang, ya.
Ketika ada orang yang memakai hal itu, padahal itu tali yang sudah jelek, dia mau memakainya, berarti paling tidak ada keyakinan yang tersembunyi di dalamnya. Ada hal yang istimewa. Apa istimewanya? Yaitu tadi, kembali kepada keyakinan. Karena mustahil orang mau berhias dengan barang usang, ya kecuali memang punya nilai historis dalam artian berharga gitu ya, beda lagi ya. Ya sekarang barang-barang kuno itu memiliki nilai yang mahal. Nah ini tapi pada asalnya barang yang sudah usang itu tidak dipakai untuk apapun, sehingga ketika menjadikan itu sebagai kalung untuk dirinya sendiri atau untuk hewan tunggangannya, pasti di situ ada keyakinan yang tersembunyi ya, dan inilah letak kesyirikannya. Nah ini jadi jelas ya, Rasulullah SAW melarang hal ini digunakan bagi orang maupun hewan tunggangan. Taib. Selanjutnya soal pertanyaan, mal muradu biqaulihi awistanja biraji'i dabbatin? Apa yang dimaksud dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, atau cebok dengan kotoran hewan, au azmin atau tulang, wa ma hukmul istinja'i biha, dan apa hukum beristinja dengannya? Al-jawab, jawabannya, ay istajmara birrawthi wal azmi. Yang dimaksud beristinja itu adalah istijmar ya. Jadi sebenarnya istilah istinja itu biasa disematkan untuk air. Cebok dengan menggunakan air itu biasa dikenal dengan istinja. Adapun kalau menggunakan selain air seperti batu, ranting, kalau sekarang pakai apa? Tisu ya, ini namanya istijmar. Menurut istilah namanya istijmar. Makanya dijelaskan di dalam jawaban ini, ai istajmara, yaitu beristijmar. Maknanya apa? Ya sama-sama cebok. Baik istinja maupun istijmar maknanya sama-sama cebok. Ya, enggak ada kata lain yang paling pas kecuali cebok. Karena kalau bersuci kita terjemahkan dengan bersuci, wudu juga apa? Bersuci, mandi besar juga bersuci, tayamum juga apa? Bersuci. Ya maka kata yang paling pas untuk dipahami ya cebok. Ya, dan ini insyaallah masuk masih sopan gitu ya, cebok. Taib. Jadi dilarang kita cebok menggunakan kotoran hewan dan tulang. Wasta'malahu fi izalatil kharij. Demikian pula digunakan untuk menghilangkan apa yang keluar dari kemaluan, ya kotoran apapun itu. Muharramun wa huwa muharramun, dan ini hukumnya haram. Ya. Litabarru'in Nabi sallallahu alaihi wasallam biman fa'alahu wa nahyuhu anhu wa nahyihi anhu. Karena Nabi SAW berlepas diri darinya, dari orang yang melakukannya, dan juga beliau melarang darinya. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini dijelaskan beliau berlepas diri dari orang yang berbuat hal seperti itu, yaitu cebok dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang. Adapun larangan beliau di dalam hadis yang lain, pernah suatu ketika beliau buang air, kemudian ada sahabat yang diperintahkan untuk mencarikan batu untuk dipakai apa? Cebok. Lalu ternyata sahabat ini membawakan 2 batu dan 1 kotoran hewan. Ya. Maka Nabi mengambil 2 batu itu dan membuang 1 kotoran hewan, dan beliau mengatakan hada riksun. Ya. Hada rijsun. Atau kama qala Nabi SAW, kalau yang ini najis. Ya. Nah ini mungkin kita berpikir kok bisa-bisanya kotoran hewan dipakai untuk cebok. Perlu kita ketahui yang dimaksud di sini adalah kotoran hewan yang sudah apa? Kering. Sehingga wallahu alam bisa jadi menyerupai ranting. Ya.
Dan di zaman dahulu kita ketahui tidak ada yang namanya toilet umum. Kalau mau buang air di tengah perjalanan padang pasir atau hutan, ya berhenti kemudian mencari tempat yang sepi. Lalu coba menggunakan apa? Seadanya. Kalau ada air ya pakai air. Kalau nggak ada air ya benda-benda keras yang bisa digunakan. Ya. Dan yang paling afdol tentu saja batu. Dan kata istijmar sendiri diambil kata istajmara, jamrah, itu artinya batu. Meskipun boleh dengan selain batu, seperti ranting atau daun. Nah, sahabat tersebut tidak menemukan batu yang ketiga, dapatnya cuma 2 batu. Diambillah satu apa? Satu benda kering. Nah, satu benda kering. Ya, dipikir ini bisa untuk cebok. Ternyata setelah diketahui, diidentifikasi, ternyata ini adalah kotoran hewan, maka dibuang, tidak boleh untuk cebok. Nah ini. Nah, dari sini maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan ini dilarang. Cebok dengan menggunakan kotoran hewan maupun tulang. Taib. Soal pertanyaan berikutnya. Malladhi yu'khadhu min qawlihi fa inna Muhammadan bari'un minhu. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Al-jawab, jawabannya tahrimu hadhil asya'il madhkurati fil hadis. Tentu saja makna Nabi berlepas diri darinya adalah hal ini diharamkan. Diharamkannya hal-hal yang disebutkan di dalam hadis tadi. Ya, 3 perkara yang tadi kita sebutkan. Mengikat jenggot, menjadikan tali usang sebagai kalung, yang di situ ada keyakinan syiriknya. Kemudian cebok dengan menggunakan kotoran hewan dan juga tulang. Jelas ini menunjukkan haram. Wal wa'idu ala man fa'alaha, dan ancaman bagi orang yang melakukannya. Nanti artinya ketika ada orang yang melakukan hal itu di akhirat, Rasulullah berlepas diri dari mereka. Ya, Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka sehingga mereka tidak ada yang bisa membelanya. Nah, soal pertanyaan terakhir dari hadis ini, ma huwa syahidu min hadits Ruwaifi lil bab. Apa syahid atau intisari dari hadis Ruwaifi tentang bab kita ini? Oh, dilebarkan. Perluasan masjid. Sini masih banyak Pak yang laki-laki. Maaf suara saya agak serak, tapi saya sehat kok insyaallah. Kayaknya saya terlalu kenceng waktu khutbah Jumat kemarin, agak teriak-teriak, jadi sampai Taib. Ya, jadi kaitan hadis ini dengan bab kita apa? Al-jawab, jawabannya tentu saja wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam au taqallada wataran. Yang ada kaitannya langsung dengan bab kita adalah yang kedua, yaitu siapa yang menggantungkan tali untuk apa? Hewan tunggangannya. Ya, karena kalau yang pertama mengikat jenggot, ini enggak ada kaitannya dengan masalah tauhid. Ya, ini masalah kesombongan, dilarang sombong atau dilarang menyerupai orang-orang kafir yang memiliki gaya hidup seperti itu. Yang pertama. Nah, yang kedua ini yang kaitannya dengan bab kita. Ya, yaitu apa?
dilarang menggunakan tamimah. Ya, ini termasuk tamimah, sesuatu yang digantung, diikat. Kalau sekarang mungkin ditempel, ya. Kalau mungkin sekarang ada stiker sakti gitu ya, itu bisa masuk bab ini. Yang nempel stiker ini di kendaraannya, maka dijamin aman misalnya. Ada nggak seperti itu? Ya, bukan stiker warga anu loh ya. Siapa yang punya stiker ini bisa masuk ya karena warga berarti. Ya, bisa masuk perumahan, bukan itu. Tapi memang sesuatu yang diletakkan yang memiliki nilai mistis gitu ya. Jadi kalau punya ini, kalau memakai ini bisa memiliki kekuatan, ya, mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Nah, kalau di zaman dahulu tali yang digunakan yang pernah kita sampaikan di hadis sebelumnya apa? Benang. Kemudian apa? Rumahnya kerang. Nah, ini benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Atau juga apa? Tali busur tadi. Nah, seperti itu. Dan sering kita sampaikan ini bukan pembatasan ya. Karena yang dilihat bukan jenisnya, tapi apa tujuannya. Kalaupun sekarang ada karet biasa, tapi diyakini karet ini memiliki manfaat, ya, mendatangkan manfaat atau menolak madarat, maka sama syirik. Ya, jadi jangan dilihat medianya, tapi apa tujuannya. Nah, seperti itu. Baik, jelas ya. Nah, kita sekarang masuk pada hadis yang terakhir. Wa an Sa'id bin Jubair qala, dan dari Sa'id bin Jubair ia berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin, barang siapa yang memutus tamimah dari seorang manusia maka seperti membebaskan budak. Baik, ini bukan hadis ya, tapi ini ucapannya Sa'id bin Jubair. Rawahu Waqi, ini diriwayatkan oleh Waqi. Walahu, dan juga darinya, dari Waqi, an Ibrahim qal, dari Ibrahim ia berkata, kanu yakrahuna at-tamaima kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Mereka itu membenci tamimah semuanya, baik itu dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang terakhir ini adalah athar dari Sa'id bin Jubair dan para sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti akan kita terangkan yang dimaksud kanu, mereka itu siapa. Nah, yang dari Sa'id bin Jubair, beliau berpendapat bahwasanya orang yang memutus tamimah, sesuatu yang dikenakan oleh seseorang demi untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat, maka ini seperti membebaskan budak. Ya, seperti membebaskan budak. Misalnya ada orang yang pakai kalung jimat lalu diputus. Nah, maka yang mutus ini seakan-akan telah membebaskan budak. Ya, ini menurut siapa? Sa'id bin Jubair. Nah, sedangkan yang kedua tentang menggunakan tamimah, maka mereka, yaitu para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, itu membencinya, baik itu terbuat dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Artinya begini, para ulama kita itu sebenarnya berbeda pendapat tentang masalah yang terakhir. Tamimah, sesuatu yang digantungkan, yang dilarang di dalam hadis, itu apakah juga mencakup sesuatu yang di dalamnya ditulis Al-Quran? Kalau di dalamnya tidak ada Al-Quran, maka mereka sepakat yang dilarang. Ya, dilarang, termasuk kesyirikan. Tapi kalau ternyata di dalamnya terdapat tulisan Al-Quran, apakah juga dilarang?
Karena di antara mereka ada yang berdalil, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an itu ada obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi mereka meyakini tulisan di dalam tulisan Al-Qur'an yang diletakkan di suatu tempat lalu digantungkan, ini bagian dari ikhtiar berdasarkan ayat tadi, menurut sebagian para ulama. Jadi yang mereka harapkan sebagai sebab datangnya kesembuhan atau sebab hilangnya penyakit itu karena ada ayat Al-Qur'annya, bukan karena semata-mata barang yang digantung. Nah, makalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bisa dipahami ya? Kalau yang digantung itu, ini kita katakanlah ya tadi, misalnya tamimah ini ya. Ya ini ya. Hanya sekedar begini, nggak ada tulisannya atau ada tulisannya, yang penting bukan tulisan Al-Qur'an. Ya, kalau tulisan Arab semua bisa. Ya. Atau tulisan Arab kebalik atau Al-Qur'an kebalik, itu bukan Al-Qur'an. Yang jelas kalau ada sesuatu yang dibuntel kayak gini, kemudian diikat, kemudian dikalungkan atau ditaruh di tembok, kalau itu bukan Al-Qur'an, bukan isinya ayat Al-Qur'an, maka sepakat para ulama ini haram, termasuk tamimah yang dilarang. Jelas ya? Tetapi kalau di situ ada ayat Al-Qur'an, nah di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud nggak boleh tetapan, melarang. Memang di dalam lafadz yang kita baca tadi apa? Yakrahun, membenci. Tapi nanti akan kita jelaskan di dalam syarahnya, yang dimaksud yakrahun itu karahatat tahrim. Ya, dilarang yang maknanya haram, bukan sekedar makruh. Nah ini, sehingga yang lebih amannya, sampai pun kalau ada gantungan yang di dalamnya ada tulisan Al-Qur'an, lalu kita gantung demi menjadi perantara datangnya manfaat atau menolak madarat, maka sebaiknya jangan dilakukan. Itu kesimpulannya. Meskipun sekali lagi ada di antara yang membolehkan, karena mereka menganggap datangnya manfaat itu sebabnya apa? Ayat Al-Qur'an, bukan buntelannya. Paham ya? Tapi kalau nggak ada ayatnya, apa yang diharapkan? Buntelan, apa keutamaan buntelan ini? Apa keutamaan tisu ini? Apa keutamaan tisu ini? Nggak ada, kecuali meyakini ada kekuatan di luar itu. Nah, inilah letak kesyirikannya. Tapi kalau mengharap manfaat dari ayat Al-Qur'an yang ditulis, ini masih ada sisi tinjauan yang dibenarkan. Meskipun sahabatnya para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud mutlak melarang hal itu. Ya, di antara alasan mereka, Al-Qur'an bukan dipakai untuk itu. Penyembuhan di dalam Al-Qur'an dengan dibaca, bukan ditulis lalu dijadikan sebagai gantungan. Makanya lebih kuat pendapat yang ini. Ya. Nah, kalau seperti itu dibuka, nanti orang-orang akan menjadikan ini sebagai kebiasaan. Ya, ada apa-apa nulis Al-Qur'an digantung, taruh di kendaraan. Dan setahu saya ini belum pernah dikenal di kalangan para salaf terdahulu. Mereka kalau berobat dengan Al-Qur'an, dengan membacanya, bukan dengan menulis lalu digantung. Taib. Sudah dan? Belum. Sekarang kita masuk pada soal jawab tentang hadis ini. Soal, pertanyaan. Ma makna qauli Sa'id bin Jubair wa ma alladhi yukhadhu minhu? Apa makna ucapan Sa'id bin Jubair dan apa yang bisa diambil pelajaran darinya? Wa mal maqsudu bil karahah, dan apa yang dimaksud dengan al-karahah, yaitu dibenci. Fi qauli Ibrahim An-Nakhai. Adzan ya. Taib, adzan dulu. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi pertanyaannya, apa makna ucapan Sa'id bin Jubair
yaitu siapa yang memotong tamimah pada diri seseorang maka seperti membebaskan apa? Budak. Kemudian apa yang bisa diambil pelajaran darinya? Kemudian apa maksud dengan makruh? Kata makruh dibenci fi qauli Ibrahim An-Nakhai, pada ucapan Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahuna at-tamaima kullaha, mereka membenci segala macam tamimah. Wa man arada bihim, dan siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Al-jawab, jawabannya, makna qauli Sa'id, makna ucapan Sa'id bin Jubair, anna man qata'a tamimatan min insanin, bahwasanya orang yang memutus tamimah dari diri seseorang, falahu minal ajri, maka ia mendapatkan pahala misla ajri man a'taqa raqabah, seperti pahala orang yang membebaskan budak. Ya. Jadi ternyata maknanya adalah pahalanya, pahala orang yang memutus tali yang dianggap bisa mendatangkan manfaat yang dikenal dengan istilah tamimah, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak. Dan tentu ini pahala yang sangat besar sekali. Ya, membebaskan budak adalah pahala yang sangat besar. Taib. Wa yu'khadhu minhu, dan diambil pelajaran darinya, fadlu qat'it tamaimi, keutamaan memutus tamimah. Li'annaha syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Dan ini sebagai representasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan ini adalah iman yang paling lemah. Nah, ini menunjukkan urut-urutan iman yang paling tinggi itu yang di atas. Merubah sesuatu dengan tangan, dengan tindakan. Ini iman yang paling tinggi. Dan tentu kepada orang yang ada di bawah penguasaan kita, misalnya anak kita atau istri kita yang tidak faham ya bahwasanya itu adalah kesyirikan, segera kita lepas. Kita punya apa? Kekuatan. Adapun orang yang mungkin setara dengan kita, ini kalau pakai tangan mungkin akan menimbulkan madarat, maka dengan lisan dinasihati, ya, seperti itu. Dan kalaupun kita khawatir mungkin orang yang lebih tinggi daripada kita khawatir apabila kita memberikan masukan nasihat malah mendapatkan madarat, maka paling tidak kita ingkari dengan hati, dan itu iman yang paling lemah. Taib, jadi jelas ya. Jadi yang dimaksud, barang siapa yang melepas tamimah dari seseorang maka seperti membebaskan budak, itu adalah pahalanya. Jadi pahalanya seperti membebaskan budak. Namun ingat sekali lagi, ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini asar dari para salaf. Taib, dan yang terakhir, wal maqsudu bil karahati, dan yang dimaksud dengan kata makruh, dibenci, fi qauli Ibrahim, pada ucapannya Ibrahim An-Nakhai tadi, adalah karahatat tahrim. Ya, yang dimaksud adalah haram. Yang dimaksud adalah haram. Jadi bukan makruh yang dipahami di zaman sekarang. Karena ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata makruh ini memiliki sedikit pergeseran makna. Kalau di zaman dahulu kata-kata makruh saja ini menunjukkan haram. Kalau seandainya yang dimaksud itu makruh yang dibenci,
yang kalau dikerjakan tidak berdosa, maka pasti ada tambahan keterangannya. Makruh litanzih. Ini kalau kita temukan di kitab-kitab para ulama terdahulu. Ini dibenci litanzih, ya, yang lebih baik untuk tidak dikerjakan sebagai pensucian. Tapi kalau makruh saja tanpa ada keterangan tambahan litanzih, maka kita jumpai yaitu ucapan para ulama terdahulu maksudnya apa? Haram. Apakah ada dalilnya? Makruh kalau dikatakan haram ada di dalam Al-Qur'an. Silakan lihat di dalam surat Al-Isra. Ya. Surat Al-Isra ayat yang ke-37, 38. Surat Al-Isra ayat yang ke-38. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Kullu dzalika, semuanya itu, kana sayyi'uhu, adalah keburukannya, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, makruha, itu makruh. Ya. Loh, ini kan makruh kok bisa haram? Coba kita lihat yang disebut kullu dzalika itu apa? Semuanya. Kita urutkan ke ayat sebelumnya. Paling tidak kita mulai dari ayat yang ke-32 dari surat Al-Isra. Wala taqrabu ayat ke-30. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya. Ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ayat yang ke-33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Ayat yang ke-34, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya. Dan ayat yang ke-37, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Nah, lalu ditutup dengan ayat ke-38 ini, kullu dzalika, semua dosa-dosa tadi itu adalah makruh. Ada yang berani mengatakan membunuh itu makruh? Mendekati zina makruh? Membunuh anak karena takut miskin makruh? Ya. Mendekati harta anak yatim makruh, sombong makruh, semuanya apa? Haram. Namun Allah menggunakan kata makruh di ayat ini. Ini menunjukkan secara asal kata makruh apabila dimutlakan itu maknanya haram. Dan tadi sudah kita jelaskan ada pergeseran makna. Ya, di zaman dahulu haram itu bertingkat-tingkat. Kalau haramnya jelas secara nas, maka bisa disebut dengan mahram. Tapi kalau haramnya itu di bawahnya tapi tetap haram, biasa disebut makruh. Tapi kalau itu yang dimaksud makruh dibenci tapi tidak berdosa, ada tambahan keterangan litanzi. Nah, maka kita harus bisa memahami ucapan para ulama terdahulu, ya. Jangan kita hanya modal terjemah, kanu yakrahun, mereka membenci, oh berarti cuma makruh. Tidak, yang dimaksud adalah haram. Dan ini keterangan yang kita ambil dari para ulama kita. Nah, jadi kesimpulannya, mereka mengharamkan tamimah dengan segala macam jenisnya. Baik tamimah itu di dalamnya ada ayat Al-Qur'annya ataupun tidak. Dan yang terakhir, wa arada bidzalik, yang dimaksud dengan mereka adalah ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semua. Nah, jadi pendapatnya para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Meskipun tadi sempat kita singgung, hal ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya tamimah yang di dalamnya terdapat apa? Tulisan ayat Al-Qur'an. Ya.
Kita milih pendapat yang mana? Wallahu a'lam bishawab, lebih amannya kita mengikuti pendapatnya sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang jelas kita ketika mengharamkan tamimah yang terbuat dari apapun juga ada salafnya. Ini yang paling penting. Loh, kamu kok mengharamkan tamimah padahal di situ ada ayat Al-Qur'annya? Ya menurut pendapatnya sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud haram. Ya kita ikuti pendapat mereka. Adapun Anda terserah. Yang jelas saya tidak mau. Ya. Nah, itulah kita bersikap demikian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari pembahasan kita pada bab yang ke-8. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pada bab yang ke-9 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sampai sini sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Jika ada. Taib, baiklah jika tidak ada, kita akhiri sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.